Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan rekan Oki Erisandi langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat siang rekan Oki. Bagaimana, apakah sidang sudah dimulai pada siang hari ini? Selamat siang, Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Sidang dengan terdakwa MSAT alias Mas Beki yang merupakan anak dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang yang telah disangkakan melakukan aksi pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwatinya sudah selesai dilakukan. Sidang tadi berlangsung tidak lama. Sidang dimulai sekitar kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 10.30 sidang telah berakhir, di mana sidang perdana dengan terdakwa Mas Beki ini dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diwakili oleh Ibu Mia Amiati, di mana sidang tadi juga tidak berlangsung lama, sekitar 30 menit, dan begitu sidang selesai dari pihak jaksa penuntut umum yakni Ibu Mia Amiati telah menyampaikan bahwasannya agenda selanjutnya sidang berikutnya akan digelar pada Senin pekan depan dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan yang akan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Dan terkait dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa, jaksa penuntut umum menetapkan pasal berlapis yakni pasal 285 KUHP junto pasal 65 KUHP, pasal 289 KUHP junto pasal 65 KUHP, dan pasal 294 KUHP junto pasal 65 KUHP yang masing-masing pidananya adalah pidana hukuman penjara 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun pidana kurungan penjara. Terkait terpisah, apa yang disampaikan juga oleh penasihat hukum terdakwa tadi menyampaikan bahwasannya dirinya keberatan dengan sidang yang dilakukan secara daring ini. Secara tertutup memang sidang diberlakukan dan juga secara daring, artinya terdakwa MSAT ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Surabaya, melainkan berada di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menurut Pengadilan Negeri Surabaya karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, bukan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, pihak penasihat hukum terdakwa menilai karena sudah jauh-jauh dipindahkan dari Jombang menuju Surabaya, alangkah lebih baiknya untuk memudahkan koordinasi antara terdakwa dengan penasihat hukum, maka dirinya meminta kepada majelis hakim agar berikutnya sidang dilakukan secara tertutup dan secara offline. Artinya terdakwa bisa hadir secara langsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dan majelis hakim pun tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut, melainkan meminta dari pihak penasihat hukum terdakwa untuk melampirkan surat secara tertulis beserta argumennya apa yang menjadi urgensitas atau kepentingan perlunya dilakukan sidang secara offline untuk menghadirkan MSAT sendiri. Berikutnya memang dari pihak penasihat hukum terdakwa, hal berikutnya yang keberatan adalah di mana jaksa penuntut umum hingga hari ini belum menyerahkan BAP kepada penasihat hukum terdakwa, yang mana memang hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa saja barang bukti-bukti yang telah disiapkan. Dan terkait dengan pasal berlapis yang telah disangkakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, JPU menyatakan bahwa seluruh barang bukti dan juga hal-hal yang menguatkan apa yang mereka sangkakan kepada terdakwa ini telah disiapkan dan bisa nanti diujikan kepada majelis hakim. Namun pada hari Senin pekan depan masih agenda yakni adalah eksepsi, yakni pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim. Dan seperti yang pemirsa ketahui bersama bahwa MSAT ini atau Mas Beki sebelumnya telah menjadi daftar pencarian orang atau DPO dari Polda Jawa Timur karena berulang kali dipanggil untuk dimintai keterangan ke Polda Jawa Timur namun mangkir atau tidak hadir, hingga akhirnya pada tanggal 7 Juli 2022 ribuan personel Polda Jatim mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur untuk mencari dan menangkap MSAT yang sebelumnya sudah lama mangkir dan tidak mematuhi proses hukum yang berlaku. Setelah 15 jam lamanya melakukan pengepungan di Pondok Pesantren Sidikiyah, akhirnya usaha Polda Jawa Timur membuahkan hasil, di mana sekitar pukul 11 malam atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, MSAT atau Mas Beki ini menyerahkan diri kepada polisi, dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2022, Mas Beki langsung dititipkan di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur. Dan terkait dengan kasus ini, memang Mas Beki sendiri disangkakan telah melakukan aksi pencabulan hingga pemerkosaan terhadap santriwatinya, dan dilaporkan sebelumnya pada press conference yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo pada tanggal 8 Juli lalu, dikatakan bahwa jumlah korban ada 5 orang. Namun hingga saat ini korban yang masuk dalam BAP milik jasa hukum hanya 1
1 orang. Itulah yang juga menjadi keberatan penasihat hukum untuk nanti bisa menilai bagaimana jalannya persidangan ke depan. Pram dan Anggi, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, silahkan dipantau seperti apa jalannya persidangan hari ini. Selamat bertugas kembali.